Di awal film terlihat seorang remaja pria bernama Toby sedang menonton video di layar ponselnya. Ayahnya yang bernama David datang memanggil meminta bantuan untuk memperbaiki mobil. Namun Toby sedang asik dengan aktivitasnya dan tidak menggubris permintaan ayahnya. Ayahnya pun pergi dan membuka kap mobilnya. Saat itulah muncul dua orang bertopeng dari belakang. Para pencuri ini menusuk David dan membawa kabur mobilnya. Toby yang saat itu masih asik dengan ponselnya, segera keluar dari ruangan setelah mendengar suara berisik dari luar. Saat dia sampai ke sana, dia melihat ayahnya dalam keadaan terluka dan mobil mereka hilang. Suara sirine polisi terdengar, dan sayup-sayup terdengar suara seorang wanita memanggil nama Toby. Scene berganti di sebuah ruangan psikiater, di mana Toby didampingi oleh ibunya dan disarankan untuk mengikuti sebuah program untuk membantunya mengatasi trauma yang dialaminya setelah kejadian tersebut dan dapat menjernihkan pikirannya. Cerita kemudian beralih ketika Toby sedang mengikuti arahan untuk tahap akhir program hilang temu. Para peserta akan diantar ke sebuah pulau kosong di dekat pulau-pulau di Malaysia untuk berkemah dan bermalam selama 3 hari 3 malam sendirian. Toby diantar oleh seorang instruktur yang bernama Kay ke pulau tersebut. Sebelum berangkat, Toby diingatkan untuk datang ke titik penjemputan pada hari ketiga menjelang fajar. Setelah Kay pergi, Toby memandangi sekeliling pulau dan kemudian membuat sebuah tenda sambil menciptakan teman hayalannya. Setelah itu, ia memasuki hutan untuk mengumpulkan ranting kayu. Saat sedang mencari kayu, ia melihat sebuah kelapa terjatuh di balik dahan-daun kelapa. Ketika ia menarik buah tersebut, ia terkejut bukan kepalang karena menemukan seekor bangkai monyet yang sudah mati. Saat itu terdengar riuh suara monyet di atas pepohonan, dan seketika itu juga Toby terkejut melihat seekor monyet yang sudah menyantap semua perbekalannya yang ada di tenda. Toby merasa sangat kesal dan kekesalannya semakin bertambah saat ia ingin menyalakan api menggunakan pemantik. Tetapi ia malah melempar pemantik satu-satunya yang ia miliki. Saat menyadari kekeliruannya, ia pun mencari pemantik itu lagi. Namun tanpa sengaja kakinya menginjak kerang sehingga membuat kakinya berdarah. Namun Toby akhirnya mendapatkan ide untuk menjadikan kerang sebagai menu makan malamnya. Pada malam harinya setelah kebanyakan makan kerang, Toby akhirnya keracunan dan muntah-muntah. Ia lalu berjalan memasuki hutan untuk mengambil kelapa muda yang tadi siang pernah ia lihat. Saat itulah ia dikejutkan oleh sekelebetan bayangan misterius yang ada di belakangnya. Toby mencoba mencari keberadaan bayangan itu dengan senternya, tetapi seketika ia melihat sosok manusia bertanduk yang sangat menakutkan. Toby berlari ke arah tenda untuk mengambil suar dan mengarahkan ke arah makhluk tersebut. Namun saat ia berjalan menuju pepohonan, tiba-tiba Toby terjatuh pingsan karena keracunan makanan yang ia makan sebelumnya. Keesokan paginya, setelah Toby bangun dari pingsannya, ia terkejut saat menemukan 2 butir kelapa muda yang sudah dipotong dan siap diminum di dekatnya. Ia pun segera meminumnya. Ketika melihat ke arah pantai, ia semakin terkejut saat melihat seorang wanita muda dan cantik sedang mandi di pantai. Wanita itu kemudian pergi memasuki hutan, dan Toby mengikutinya secara diam-diam. Meskipun sempat kehilangan jejak, tiba-tiba wanita itu berdiri di depan Toby dan berlari ke arah Toby. Toby yang ketakutan pun terjatuh, tapi rupanya wanita itu sedang berlari ke arah belakang Toby untuk menusuk seekor babi yang tertangkap di jebakan. Toby pun berlari mendatangi wanita itu. Wanita itu berkata bahwa Toby tidak boleh tinggal di sana dan menyuruhnya pergi. Namun Toby tetap mengikuti wanita itu dan bertanya apakah dia berasal dari sini dan apakah ada kota terdekat di pulau itu karena saat itu Toby sedang sangat lapar. Namun wanita itu tidak memberikan jawaban apapun. Tak berapa lama kemudian, terlihat wanita itu sedang memanggang babi yang tadi dia dapat di tepi sungai. Di dekat situ juga terlihat sebuah pondok beratapkan daun. Toby lalu menceritakan bagaimana ia bisa berada di pulau tersebut. Setelah makan, wanita itu pun beranjak pergi untuk pulang. Toby bertanya apakah ia harus kembali ke tendanya. Namun wanita itu melarangnya karena berbahaya. Toby yang penasaran bertanya apa yang menyebabkan berbahaya, sambil menyusul wanita itu yang sedang berjalan. Namun wanita itu tetap diam dan tidak memberikan jawaban. Ketika Toby bertanya siapa namanya, wanita itu tiba-tiba berbalik dan mengarahkan pisaunya. Toby sempat terkejut,
Namun rupanya wanita itu sedang mengarahkan goloknya pada seekor ular berbisa. Wanita itu lalu berkata kepada Toby untuk tetap di dekat api, karena ular tidak suka dengan api. Toby hanya diam dalam kondisi masih kebingungan sambil berjalan pergi. Wanita itu pun mengatakan bahwa namanya adalah Madeline. Malam itu, Toby bermalam di gubuk tepi sungai yang dibangun dari daun kelapa. Saat ia tertidur, ia terbangun dari mimpi buruknya tentang pria bertopeng monyet yang membunuh ayahnya. Hujan deras membuat api di dekat pondoknya padam, dan dia mencoba menyalakannya kembali. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari balik pepohonan yang ia kira berasal dari Madeline. Toby lalu mencoba mendatangi sumber suara itu dengan memasuki pepohonan. Keesokan paginya ketika Toby terbangun, Madeline sudah ada di sana sedang memasak makanan. Saat itu Madeline melihat bekas luka di kaki Toby, lalu mengajaknya mencari obat untuk mengobati lukanya. Toby kemudian bertanya pada Madeline, apakah ada hewan bertanduk seperti kambing di pulau ini. Madeline kembali bertanya apakah Toby sudah menemuinya dan tidak memberikan jawaban pasti. Madeline ternyata tinggal di pulau itu hanya bersama ibunya. Tak berapa lama kemudian, mereka berdua menemukan pohon istimewa yang dijadikan obat oleh Madeline untuk mengobati luka kaki Toby. Hari itu mereka terlihat sudah mulai akrab. Madeline membantu Toby membuat gubuk dan membuatkan senjata tombak serta mengajarinya cara menangkap ikan menggunakan tombak. Ketika hari semakin gelap, Toby dan Madeline berada di sebuah pohon yang terlihat angker, yang merupakan pintu masuk menuju rumah Madeline. Madeline memberikan pesan kepada Toby agar selalu membawa senjata dan tombak di dekatnya. Toby yang penasaran mencoba bertanya apakah makhluk bertanduk akan datang malam ini. Namun Madeline justru mengatakan bahwa ibunya baik, ibunya akan membunuhnya jika ia menemukan Toby. Hal ini membuat Toby semakin bingung. Toby yang tidak diizinkan mengikuti Madeline, akhirnya mengatakan bahwa ia akan pergi besok karena sudah waktunya dijemput. Hal ini membuat Madeline marah karena Toby pergi begitu saja besok harinya. Sementara itu, Kay sang instruktur mendengar suara teriakan dan mendatangi pulau tempat Toby bermalam. Kay yang sendirian mencari Toby di tengah hutan akhirnya tewas dibunuh oleh makhluk misterius. Pagi harinya, Toby yang bangun kesiangan segera berlari menuju pantai untuk menemui Kay sesuai jadwal penjemputan. Namun ia tidak menemukan Kay maupun kapal yang akan menjemputnya. Setelah menunggu beberapa saat, Toby melihat pelampung keselamatan terapung di antara batu karang. Ia lalu mencoba mendekatinya, namun terkejut setelah melihat perahu Kay dalam posisi terbalik, tidak jauh dari tempatnya berada. Tidak lama setelah itu, keluar seorang wanita paruh baya yang berenang dari dalam kapal yang terbalik menuju pantai lalu memasuki hutan. Toby lalu menyelam dan memasuki kapal. Saat itulah ia dikagetkan oleh sesosok mayat Kay yang terapung di dalam kapal. Toby segera keluar dan berjalan menuju kediaman Madeline. Setelah keluar dari kapal, di tengah jalan ia menemukan sebuah senter milik Kay tadi malam. Toby memasuki gua yang menjadi pembatas untuk menuju ke rumah Madeline. Saat berada di dalam gua yang sangat menyeramkan, Toby dikagetkan oleh seekor kelelawar yang menabraknya. Hal ini membuat senter yang dibawanya terjatuh dan Toby merasa panik dalam kegelapan. Setelah berhasil menemukan senter dan menyalakannya, Toby keheranan melihat lukisan yang terdapat di dalam dinding gua. Setelah berhasil melewati gua, Toby menyusuri belantaran hutan. Saat itulah ia terkejut melihat seorang wanita paruh baya yang sedang memanah seekor kambing dengan sangat kejam. Toby kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama berselang ia menemukan sebuah rumah yang ia yakini adalah tempat tinggal Madeline. Ia kemudian memasuki rumah itu. Di dalam rumah, Toby menemukan tas milik Kay dan menemukan beberapa buku dan foto zaman dulu. Toby sangat senang ketika menemukan sebuah radio komunikasi tergeletak di atas meja. Dia segera mengambil radio itu dan melakukan panggilan darurat. Ada suara yang memberikan respon, tetapi setelah itu tidak ada lagi yang menjawab. Wanita paruh-baya yang ternyata adalah ibunya Madeline masuk ke dalam rumah bersama dengan Madeline. Toby yang bersembunyi mendengarkan percakapan antara Madeline dengan ibunya yang melarang untuk pergi jauh dari rumah. Ibunya juga memberikan pesan agar memberitahunya jika bertemu dengan orang baru. Toby dikagetkan oleh kepala monster yang bertanduk menyeramkan yang sudah dipotong. Hal ini membuat Madeline curiga. Madeline lalu mengatur strategi untuk Toby pergi ke tempat yang aman dan menyuruhnya pergi ke tepi pantai di sebelah timur. Dia berjanji akan menemuinya di sana
dan menyuruh Toby untuk segera pergi dari sana karena di tempat itu sangat berbahaya. Toby pun lalu pergi meninggalkan rumah Madeline. Ia segera membuat gubuk baru dan menyiapkan perangkap jebakan untuk berjaga-jaga. Saat ia sedang makan di pinggir pantai, ia melihat kilauan cahaya dari arah seberang pulau. Toby kemudian membuat api unggun yang besar untuk mengirimkan sinyal. Saat malam, Madeline datang ke tempat Toby dan Toby langsung menceritakan bahwa orang yang seharusnya menjemputnya telah tewas dengan kapalnya ditemukan telah terbalik. Toby melihat ibunya Madeline keluar dari dalam kapal dan yakin bahwa ibunya telah membunuh orang tersebut. Toby kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Madeline menceritakan bahwa ia hanya ingat masa kecilnya yang selalu diisi dengan bermain bersama anak seumurannya. Mereka sangat bergembira waktu itu, hingga suatu kejadian membuat Madeline menangis sendirian di sudut ruangan dan ibunya penuh dengan darah. Ibunya meminta agar tidak melihatnya lagi. Sejak saat itu, Madeline selalu melihat hal-hal buruk yang terjadi setiap malam dan merasa ada monster di sekitarnya. Madeline merasa ibunya telah membunuh semua orang yang pernah ada di pulau ini. Setelah mendengar cerita tersebut, Toby mengajak Madeline untuk pergi mengikutinya, menunggu kapal pencari yang ia yakin mencarinya. Madeline setuju untuk ikut pergi dan berjanji untuk menemui Toby besok, serta berpesan agar Toby tidak pergi tanpanya. Pada keesokan paginya, Toby terbangun setelah mendengar suara pesawat kecil yang melintas di dekat pulau itu. Toby segera berlari ke arah tepi pantai. Namun ia harus kecewa karena pesawat itu berlalu begitu saja tanpa melihat keberadaannya. Ketika Toby berjalan menyusuri pantai, ia melihat sebuah bangunan mercusuar yang sudah tua dan sepertinya tidak terpakai. Ia lalu memasuki bangunan itu dan menuju lantai atas. Di atas ia menemukan lampu mercusuar dan mesin diesel pembangkit listrik untuk lampu mercusuar. Ketika ia mencoba menyalakannya, ia tidak berhasil. Toby kemudian memeriksa bahan bakar mesin itu dan menemukan bahwa bensinnya telah habis. Akhirnya Toby ingat bahwa ia pernah melihat jerigen yang berisi bensin di rumah Madeline waktu itu. Ketika ia berjalan di tengah hutan, Toby tiba-tiba terkejut ketika Cameron muncul dari balik pohon besar dan hampir memukulnya. Cameron menceritakan bahwa ia datang ke pulau itu setelah menunggu Kay yang tidak kunjung datang di pulau seberang tempatnya bermalam. Setelah menemukan perahu dayung, Cameron akhirnya datang ke pulau tempat Toby berada setelah melihat api yang dinyalakan malam itu. Cameron mengajak Toby untuk pergi ke pulau miliknya yang jelas-jelas kosong. Namun Toby menolaknya karena tidak ingin meninggalkan Madeline. Hal ini membuat Cameron heran dan dia terus memaksa Toby untuk pergi dari pulau itu. Toby marah-marah dan bertekad untuk membantu Madeline. Kemudian ia pun pergi ke rumah Madeline. Namun saat tiba di sana, Madeline tidak ada. Saat Toby hendak pergi, tiba-tiba ibu Madeline muncul dari belakang dan menodongkan parang ke lehernya. Toby berhasil melepaskan diri dan melarikan diri keluar rumah menuju perangkap yang telah ia siapkan sebelumnya pada siang hari. Saat ibunya Madeline menabrak tali perangkap, seketika ia berteriak karena perutnya tertancap gayung. Toby mendekati ibunya Madeline yang kini kesakitan. Selama ini Toby selalu yakin bahwa ibu Madeline lah yang telah membunuh suaminya, Kay dan semua orang di pulau tersebut. Namun Toby terkejut saat ibunya Madeline mengaku bahwa sebenarnya yang membunuh mereka semua adalah Madeline sendiri. Awalnya Toby tidak percaya dan menganggap ibunya Madeline telah gila. Namun ibunya Madeline kemudian menceritakan bagaimana kejadian itu bermula. Ia dan suaminya yang dulu adalah seorang pastor datang dan berusaha mengingatkan penduduk lokal yang saat itu melakukan pemujaan dan pengorbanan di sebuah gereja. Walau para penduduk berusaha mengingatkan mereka untuk tidak mendekati altar pemujaan, Madeline yang waktu itu masih kecil dan tidak mengerti mendatangi altar dan berdiri tepat di sebuah tanda lingkaran. Saat itulah Madeline tiba-tiba dirasuki makhluk jahat dan secara membabi buta membunuh mereka semua dan hanya menyisakan dirinya. Ibunya Madeline yang mulai sekarat kemudian memberikan sebungkus buah merah yang dapat digunakan Toby untuk menjinakkan makhluk itu. Ia juga memberitahukan kalau makhluk itu takut dengan cahaya. Ibunya Madeline berpesan kepada Toby jangan sampai membiarkan Madeline pergi dan meninggalkan pulau itu, karena itu sangat membahayakan orang lain. Dengan raut kebingungan dan penyesalan, Toby pergi meninggalkan ibunya Madeline. Sementara itu Cameron yang sedang sendirian menunggu kedatangan Toby di depan perapian terkejut mendengar suara di pepohonan. Ia mengira itu adalah Toby. Sementara itu Toby berlari kencang mendatangi tempat Cameron untuk menyelamatkannya.
Namun Madeline telah berhasil lebih dahulu membunuh Cameron setelah ia berada di pepohonan jauh dari perapian. Ketika Toby sampai, ia tidak menemukan Cameron, hanya menemukan bercak darah di tanah. Saat itulah dari kejauhan ia melihat sesosok Madeline yang datang menyeret mayat ibunya. Madeline bertanya apa yang telah ia lakukan pada ibunya. Toby yang gugup kemudian mengatakan semua itu ia lakukan demi mereka berdua. Tanpa diduga, Madeline malah memeluknya dan langsung mencium Toby. Toby yang dalam kondisi ketakutan tanpa sengaja menjatuhkan bungkusan buah merah yang telah diberikan oleh ibunya Madeline. Ketika ia berusaha mengambilnya, saat mereka berguling di tanah, di saat itulah Madeline menyadari keanehan perubahan pada Toby. Madeline kemudian berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Namun Toby berhasil memukul Madeline dan menyebabkan ia pingsan. Ia kemudian meraih bungkusan buah merah dan memerasnya ke mulut Madeline, lalu mengikat dengan akar dan segera berlari ke rumah Madeline untuk mengambil bensin yang ada di sana. Toby kemudian membawa bensin itu ke mercusuar. Setelah mengisi bensin pada mesin diesel mercusuar, Toby berhasil menyalakannya. Sementara itu Madeline yang terbangun dari pingsannya berhasil melepaskan ikatan yang mengikatnya. Dan Toby mengawasi perairan laut berharap ada kapal penolong yang datang. Ketika ia turun menuruni tangga sambil membawa jerigen bensin, Toby terjatuh dari tangga karena tangga yang ia injak sudah keropos. Dan jerigen bensin yang ia bawa pun terjatuh dan tumpah di lantai. Ketika Toby bangkit dan berjalan menuju pintu, tiba-tiba pintu itu tertutup dengan sendirinya. Toby yakin itu adalah Madeline yang kini mendatanginya. Dan benar saja, Madeline datang menyerangnya dengan cakarnya yang mengerikan. Toby berusaha melakukan perlawanan dan beruntung mendapatkan buah merah yang banyak tumbuh di bangunan itu. Singkat cerita, Toby akhirnya berhasil membakar Madeline di bangunan mercusuar itu. Ia lalu bergegas keluar menuju pantai dan berenang mendatangi sebuah kapal yang waktu itu melihat lampu suar yang ada di pulau itu. Di akhir film terlihat Toby berhasil berenang mendekati kapal penolong. Namun secara mengejutkan Madeline muncul di belakangnya. Dan film ditutup dengan memperlihatkan Madeline berada di kapal penolong.